Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Pak Theo. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Topik pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau kalian masih ingat, pada pelajaran kelas 7, hierarki organisasi kehidupan itu ada dari sel hingga menjadi organisme. Bagian makhluk hidup yang paling kecil adalah sel. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah sentrosom yang saya beri garis panah warna hitam. Yang kedua ada kromatin, itu adalah materi genetik. Di dalamnya terdapat DNA. Nanti lebih lanjutnya lagi akan kita bahas di bab 3. Yang ketiga ada membran inti sel. Dan yang keempat ada membran sel. Pembelahan mitosis. Berikut adalah pengertian dan ciri dari pembelahan mitosis. Dan mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama. Maknanya adalah sel anakannya ini memiliki sifat yang identik dengan dia. Memiliki sifat 2N atau diploid itu artinya adalah kromosom tersebut berpasangan. Ada 4 tahap pembelahan sel pada pembelahan mitosis. Nanti akan kita jabarkan satu persatu. Pembelahan mitosis juga terjadi pada sel tubuh. Berikut adalah fase pembelahan mitosis. Tahap profase. Pada tahap profase ini nanti kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromatid. Lalu nanti kromatid akan menjadi kromosom. Jadi kromosom ini adalah kromatid yang berpasangan. Kalian lihat pada gambar profase yang atas ini ada yang warna pink dan warna hijau. Itu adalah gambar kromosom. Sedangkan bagian yang warna putih lingkaran di tengah kromosom itu adalah sentromer. Sekarang coba kalian lihat pada bagian sentrosom. Di dalam sentrosom terdapat sentriol. Sentriol dan sentrosom akan mengganda dan menuju kutub yang berlawanan. Tahap yang kedua adalah metafase. Ada gambar di atas tahap metafase, garis yang putus-putus itu adalah benang spindel yang terbentuk tampak jelas. Sedangkan kromosom akan bergerak menuju bidang ekuator atau bidang pembelahan sel. Pada kromosom masih terdiri dari 2 kromatid yang terikat pada sentromernya. Ingat, yang lingkaran putih pada kromosom itu di tengah adalah sentromer. Kita lanjut pada tahap yang ketiga adalah anafase. Pada tahap ini benang spindel akan memendek sehingga kromatid menuju arah kutub yang berlawanan. Selain itu, mulai tampak terjadinya sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Tahap yang keempat adalah tahap telofase. Pada tahap ini sitokinesis selesai dan terbentuk membran inti baru dan hasilnya adalah 2 sel anakan yang bersifat diploid. Baik anak-anak, ayo kita ulas kembali tahapan mitosis. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah profase. Yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, yang keempat adalah telofase. Kamu dapat mengingatnya dengan cara menyingkatnya menjadi PAMAT. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini nanti akan terjadi 2 kali pembelahan. Jadi nanti ada profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1 dan telofase 2. Berikut adalah ciri dari pembelahan meiosis.
Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasil 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Pembelahan meiosis umumnya terjadi pada sel kelamin. Berikut adalah tahapan pembelahan meiosis. Pada pembelahan pertama terjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada pembelahan kedua terjadi profase 2, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. 2 kali pembelahan ini yang menyebabkan jumlah kromosom anakan memiliki sifat setengah dari sel induk. Demikian pembelajaran hari ini tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Saya ucapkan terima kasih.